Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di istana utama, Sui Liuxiang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menyaksikan sosok Chu Xingyun berangsur-angsur pergi, dan wajah terbakar panas. Dia menyeringai dengan bibirnya, dan berkata dengan wajah manis dan manis, "Lebih murah untukmu, itu hadiah ratu." Selama pembicaraan, Sui Liuxiang mengulurkan tangan dan menutupi wajahnya, begitu panas. Setelah meninggalkan istana utama kota, Chu Xingyun tersenyum, dan dia sangat senang. Meskipun Sui Liuxiang kehilangan kesabarannya hari ini, Chu Xingyun tidak berpikir ada yang salah dengan kehilangan kesabaran, hanya orang terdekat yang akan kehilangan kesabarannya. Meskipun Sui Liuxiang hari ini sedikit sombong dan agresif, tetapi perempuan, seharusnya begitu. Yang paling penting adalah bahwa Sui Liuxiang hari ini menjadi begitu lembut, terutama ciuman panjang di akhir, yang membuat Chu Xingyun mabuk baik secara fisik maupun mental. Sui Liuxiang hari ini memberi Chu Xingyun perasaan yang sama sekali berbeda. Saat dingin, dingin. Saat lembut, lembut seperti air. Apakah itu dingin atau lembut, itu sangat kuat sehingga cukup bagi Chu Xingyun untuk mengingat hidupnya dan mengesankannya. Setelah menyerahkan akta judul Pulau Tiangong ke Sui Liuxiang, Chu Xingyun bergegas kembali ke dunia bawah tanah. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada di sini. Setelah membuat beberapa putaran dan memastikan semuanya baik-baik saja di sini, Chu Xingyun mengendarai Taiksu Spirit Python dan bergegas menuju gurun kematian. Merobek penghalang ruang, Taiksu Devouring Python dengan cepat bergerak maju di anti ruang. Meskipun dunia bawah tanah berjarak ribuan mil dari gurun kematian, Taiksu Ling Python hanya membutuhkan seperempat jam untuk mencapai tujuannya. Di anti ruang, cahaya berwarna-warni membentuk badai, yang berputar diam-diam, dan ular piton ular perlahan-lahan maju melalui celah badai, yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, suara tebal Taiksu Ling Python terdengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat Chu Xingyun, dia menggigit ular sanca roh dan berkata, "Tuan, di tubuhmu, bisakah gas ungu-ungu itu dimakan olehku?" Melihat curiga pada Biting Python, Chu Xingyun berkata, "Ziki." "Apa Ziki?" Melirik Chu Xingyun tanpa sepatah kata pun, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, "Ini adalah gas ungu yang mengelilingi Wuling." Mendengar penjelasan Lingya Python, Chu Xingyun hanya ingat bahwa ketika 30.000 mil Ziki datang ke timur, ia menangkap Ki Ungu dengan pedang Wuling. Namun, untuk waktu yang lama, gas ungu itu tampak tidak berguna, untuk waktu yang lama Chu Xingyun telah melupakannya. Dalam keraguan, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu tahu apa itu? Mengapa kamu harus memakannya?" Sambil menggelengkan kepalanya, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, "Aku tidak tahu apa itu, tapi naluriku mengatakan padaku bahwa Ki Ungu ini dapat memperbaiki dan memperkuat kekuatan ruangku dan memadatkannya menjadi hukum." "Apa?" Mendengar piton roh yang menggigit, Chu Xingyun melompat kaget. Kekuatan hukum adalah simbol dari kaisar, hanya kaisar yang dapat memiliki kekuatan hukum. Yang disebut hukum mengacu pada metode dan aturan meminjam kekuatan langit dan bumi. Meskipun dari ranah Yin Yang, prajurit sudah dapat meminjam kekuatan langit dan bumi, tetapi pada kenyataannya, hanya melalui resonansi energi untuk mewujudkan pinjaman. Hanya Kaisar Zun yang benar-benar peminjam. Menurut catatan, Kaisar Zun dapat secara langsung memohon energi langit dan bumi melalui hukum. Semakin kuat kekuatan hukum, semakin banyak energi dunia dipinjam, dan energi dunia tidak ada habisnya. Ambil pertempuran antara prajurit roh raksasa dan prajurit gigi roh sebagai contoh. Pejuang gigi roh, setiap kesibukan dan kesibukan, setiap langkah keluar, semua diinjak-injak oleh guntur, dalam radius 10.000 meter, semua dalam jangkauan guntur. Meskipun prajurit roh raksasa dapat membuka langit terbuka tanpa batas, tetapi pada kenyataannya, itu lebih berdasarkan kekuatan pengungkit dan pengungkit, bukan dengan energi sendiri untuk mendesak. Kekuatan hukum hanya menentukan jumlah energi yang bisa dipinjam, bukan durasinya. Secara sederhana, khusus, kekuatan hukum itu seperti pipa air. Diameter pipa air menentukan berapa banyak air yang bisa mengalir keluar per satuan waktu. Semakin tebal pipa air, semakin banyak daya yang bisa dipinjam per unit waktu. Karena itu, energi kaisar tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Dengan ragu-ragu melihat roh ular piton yang menggigit, Chu Xingyun ragu-ragu. Ki Ungu ini benar-benar luar biasa, dapat diubah menjadi undang-undang, yang terlalu dilebih-lebihkan. Selama dia bisa terus berlatih keras, dia akhirnya bisa menumbuhkan kekuatan angin. Kekuatan angin dan Ki Ungu dapat digabungkan menjadi hukum angin. Dengan cara ini, meskipun tidak di ranah kaisar, ia memiliki kekuatan tingkat kaisar. Bahkan, aliran darah Sui Liuxiang mengandung kekuatan hukum. Selama Kaisar Wu Realem tercapai, kekuatan hukum dalam garis keturunan akan terbentuk. Karena itu, setelah memiliki aturan es lengkap walaupun Sui Liuxiang hanya Kaisar Wu, ia memiliki kekuatan tingkat kaisar.
Apa yang harus dilakukan? Menghadapi permintaan menggigit piton, Chu Xingyun tidak tahu apakah dia harus menyetujuinya. Sinar gas ungu ini sulit didapat dan aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan di masa depan. Begitu Ziki diberikan kepada Lingya Piton, Chu Xingyun kehilangan kesempatan. Tetapi jika Anda tidak memberikannya, Piton Spirit yang menggigit dapat membantunya begitu lama dan melakukan begitu banyak hal untuknya, tetapi itu tidak mudah untuk ditolak. Sementara ragu-ragu, Piton Devouring berkata, saya tahu persyaratan ini terlalu banyak tapi saya pikir jika saya bisa menjadi Sky Beast Anda, maka semuanya tidak akan ada masalah. Sky Soul Beast. Mendengar gigitan roh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi air berkabut, apa ini Beast Jiwa? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Beating Piton berkata, ketika kekuatan saya meningkat, saya membangkitkan banyak kenangan dan pengetahuan yang diwarisi oleh leluhur saya. Ada 3 jiwa dalam diri manusia, di mana 2 jiwa langit dan bumi selalu berada di luar, dan hanya jiwa kehidupan yang hidup di dalamnya. Jiwa yang hidup-hidup, dan berevolusi 7 jiwa, sehingga ada 3 jiwa dan 7 jiwa. Setelah jeda, Piton pemakan roh melanjutkan, Life Soul Beast berevolusi menjadi 7 Souls dan diringkas menjadi Martial Spirit, jadi Soul Martial adalah Life Soul Beast Anda. Life Soul Beast. Tapi roh bela diri saya adalah pedang. Kata Chu Xingyun dengan takjub. Sambil menggelengkan kepalanya, roh ular sanca melanjutkan, pedang yang bisa menjadi roh bela diri juga harus menjadi pedang roh. Karena memiliki roh, pedang itu dapat dianggap sebagai makhluk dan makhluk buas jiwa kehidupan. Mengangguk dengan jelas, meskipun pernyataan ini sangat aneh, tetapi logikanya jelas, Chu Xingyun dapat sepenuhnya memahami dan menerima. Di bawah tatapan Chu Xingyun, pemakan roh melanjutkan, selain Life Soul Beast, yaitu Wuling, Anda juga dapat menandatangani 2 Beast Soul, yaitu Sky Soul Beast dan Earth Soul Beast. Sky Soul Beast, Earth Soul Beast. Mendengar 2 nama ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan penasaran apa ini. Bersama-sama, 2 kehidupan, Chu Xingyun hidup lebih dari 1000 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar konsep ini, apakah itu di benua roh sejati atau dunia Qian Kun. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, roh ular Piton menjelaskan dengan sabar. The Sky Soul Beast didasarkan pada Sky Soul sebagai inti dan mengumpulkan binatang penjaga. Namun, tidak semua makhluk hidup dapat terkondensasi menjadi binatang buas surgawi. Hanya makhluk asing yang terlalu bersalah ular sanca roh dan memiliki kerohanian tetapi tidak ada jiwa yang dapat melakukannya. Yang disebut binatang surgawi adalah kehidupan yang sangat rumit, 1 atau 2 kalimat sama sekali tidak jelas. Singkatnya, itu adalah semangat bela diri kedua dengan spiritualitas dan kesadaran. Sky Soul Beast, Earth Soul Beast, Life Soul Beast dikonversi ke alam semesta Qian Kun, sebenarnya bisa disebut Tian Wuling, Earth Wuling, dan Ming Wuling. Life Martial Spirit adalah Life Martial Spirit, yang merupakan pedang dari Martial Spirit yang dipadatkan oleh Life Spirit Chu Xingyun. Semua dalam semua, Sky Soul Beast juga dikenal sebagai Tian Wuling, dan Chu Xingyun ada bersama. Dengan cara ini, Chu Xingyun tidak kehilangan apa-apa bahkan jika dia menelan Ziki untuk menggigit roh Piton. Sebaliknya, sebagai Master Jiwa, kemampuan Wuling adalah kemampuan Chu Xingyun, dan keduanya adalah satu. Ketika Lingya Piton memiliki hukum ruang, itu setara dengan Chu Xingyun yang memiliki hukum ruang. Dari sudut pandang tertentu, Chu Xingyun sama dengan kaisar sistem ruang angkasa. Sayang sekali adalah bahwa Taiksu Devouring Spirit Piton tidak memiliki kemampuan serangan, bahkan jika ia memiliki aturan ruang tingkat kaisar, ia hanya dapat berjalan, dan ia tidak memiliki kekuatan tingkat kaisar. Di antara 3000 hukum waktu dan hukum ruang adalah seperti ini, hampir semuanya adalah pelengkap, bahkan jika diterapkan untuk pertempuran, itu hampir tidak dapat menyebabkan pembunuhan. Tampaknya hukum ruang dan hukum waktu adalah yang paling boros dan tidak berguna. Namun pada kenyataannya, dari 3000 hukum, waktu dan ruang berjalan seiring, dan mereka adalah 2 hukum utama yang menentang langit, yang di atas semua hukum. Setelah sedikit berpikir, Chu Xingyun segera mengambil keputusan. Salah satu dari 2 undang-undang anti langit yang hebat ada di depan saya. Apa yang meragukannya? Ini sudah menjadi batas yang dapat dikejar. Bahkan jika Anda ingin ragu, Anda jangan ragu. Dengan persetujuan Chu Xingyun, roh ular sanca yang menggigit sangat bersemangat sehingga ia langsung menerobos penghalang ruang angkasa dan muncul di padang pasir. Menurut instruksi dari Devouring Piton, Chu Xingyun menggunakan batu roh untuk mengatur arai roh kontrak. 3000 batu roh kelas 6 diletakkan, dan susunan roh misterius-misterius yang kompleks muncul di padang pasir. Potong pergelangan tangan, dan di bawah arahan ular sanca yang menggigit, Chu Xingyun menggunakan darahnya sendiri untuk memercikkan seluruh arai, dan menggunakan darah untuk menggambar formasi misterius. Setelah inspeksi berulang, semuanya dikonfirmasi benar, Chu Xingyun menginspirasi arai semangat kontrak. Saat susunan besar terstimulasi, darah besar naik ke langit, langsung ke langit di atas langit. Saat cahaya darah dikosongkan, Chu Xingyun melihat bahwa di atas langit, titik cahaya spiritual tanpa noda dibor keluar dari lapisan awan, dan perlahan-lahan turun di sepanjang sinar cahaya darah yang dipancarkan oleh arai roh.
Turun. Melihat titik cahaya spiritual, Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Meskipun terpisah, itu sebenarnya satu. Perasaan aneh dan misterius tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, hanya mereka yang mengalaminya secara pribadi yang dapat memahami apa yang sedang terjadi. Melihat cahaya spiritual turun hingga 10 meter di atas kepalanya, Chu Xingyun berteriak keras, tunggu apa lagi? Mengaum. Mendengar suara Chu Xingyun, Taiksu Ling Ling Piton tiba-tiba mendongak dan melolong. Tubuh besar itu langsung berubah menjadi cahaya biru langit dan berkumpul menuju sinar berwarna darah. Saat kabut cahaya Qian yang dibentuk oleh ular piton memasuki kolom darah, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan dan dengan cepat memainkan serangkaian trik. Mengambil langit sebagai jiwa, mengambil Taiksu sebagai roh, ambil darahku sebagai panduan, Sky Soul Bisning. Dengan kata keluar terakhir yang kental, dalam sekejap, seluruh sinar-sinar bersinar, dan semua jenis sinar naik ke langit. Dengan cahaya yang bersinar, batu roh kelas 6 di jajaran roh tanah disublimasikan dengan cepat dan volumenya menurun dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan buru-buru mengambil sejumlah besar batu roh 6 tingkat dari ruang reinkarnasi untuk melengkapi setiap node dari arai roh. Waktu berlalu setiap menit. Chu Xingyun terus-menerus menempatkan satu demi satu batu roh ke dalam susunan spiritual dengan cepat. Untungnya, Chu Xingyun membawa banyak batu roh bersamanya, jadi bahkan jika dia banyak makan, dia sama sekali tidak takut merusak persediaan. Saya tidak tahu berapa lama itu berlalu, atau berapa banyak batu roh kelas 6 dikonsumsi, dan akhirnya, ketika cahaya berwarna-warni terkondensasi hingga batasnya, tiba-tiba itu runtuh. Dalam suara halus, cahaya langit berubah menjadi kabut berwarna-warni dan menyebar. Melihat sekeliling, piton biru sepanjang 100 meter dengan 2 tanduk di kepalanya berliku dan berputar di udara. Piton tidak memiliki sayap, tetapi dapat melayang di udara, dan gelombang ruang menyebar dari tubuh piton. Ia sederhana dan misterius. Melihat piton pemakan roh di udara, sekarang ia telah menjadi binatang jiwa langit Xingyun Cucu. Di udara, setiap tindakan piton roh menggigit harus sejalan dengan ide Chu Xingyun. Meskipun mereka terpisah satu sama lain, rasanya seperti ular piton ini seperti lengan, bergerak seperti jari. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun dapat dengan bebas menampilkan semua kemampuan Devouring Piton, seperti kemampuannya sendiri. Gerakan jiwa. Seiring dengan teriakan Chu Xingyun hanya merasakan momen di depannya, dan sudut pandangnya berubah seketika. Melihat dengan takjub, tubuhnya melayang di udara dan menjadi tubuh besar piton. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa di tanah di bawah, seseorang yang membuatnya sangat akrab berdiri di sana. Perhatikan baik-baik, itu jelas dirinya sendiri. Pada saat ini, daging Chu Xingyun menutup matanya, seolah-olah dia tertidur. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa tubuh fisiknya tidak tidur, tetapi kehilangan jiwanya, hanya menyisakan cangkang kosong. Untuk lebih spesifik, itu sebenarnya tidak sadar, tidak responsif vegetatif. Selama periode pengamatan, gigitan ular sanca menggigit terdengar, "Tuan, tolong beri saya gas ungu." Mendengar gigitan ular piton yang menggigit, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mencari sedikit, dan segera merasakan kehadiran ular piton yang menggigit. Jiwa surgawi terletak di kepala Devouring Piton, berkeliaran di laut, seperti planet besar dan kuno. Dan roh piton menggigit yang terlalu kosong itu hanya kilatan cahaya, berputar-putar di sekitar jiwa langit terus-menerus. Jejak gas jiwa berasal dari jiwa langit dan menyatu ke dalam cahaya roh ular piton yang menggigit. Melihat adegan ini, Chu Xingyun akhirnya melepaskan hatinya dan sepenuhnya memahami misteri Sky Soul Beast. Jika Anda ingin menjadi Sky Soul Beast milik Chu Xingyun, menggigit piton harus melepaskan jiwa Anda, ambil Sky Soul milik Chu Xingyun, dan serap gas jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jiwa surga adalah Chu Xingyun, dan pemakan jiwa adalah cahaya jiwa yang dipancarkan oleh jiwa surga. Jika Chu Xingyun tidak ada, cahaya roh ular sanca roh dapat mengendalikan jiwa langit dan berkeliaran bebas di antara langit dan bumi. Begitu Chu Xingyun menggerakkan jiwanya, ia menjadi kehendak dunia ini, dan kesadaran menggigit ular piton menjadi kesadaran tambahan. Meskipun Chu Xingyun bersedia untuk percaya pada menggigit piton, tetapi tidak realistis untuk mengatakan bahwa tidak ada kewaspadaan sama sekali. Tapi sekarang, setelah memastikan bahwa Tian Wuling benar-benar sama dengan Wuling, dia adalah bagian dari ontologi, dan Chu Xingyun benar-benar mengistirahatkan pikirannya. Teknik pengalihan jiwa dilakukan lagi, dan kesadaran Chu Xingyun kembali ke tubuh. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menatap Taiksu Ling Piton di udara. Di antara gelombang tangan kanan, tembakan semburan ki ungu. Menelan gas ungu itu ke dalam mulut dalam satu tegukan, Taixian menggigit roh piton dengan gembira, berkata dengan cepat, "Ya, kemampuanku, sekarang kamu sudah memilikinya, jadi aku tidak akan menemanimu." Hah? Melihat curiga pada piton pemakan roh di udara, Chu Xingyun berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Biting Piton menjelaskan, "Setelah menelan ki ungu ini, saya akan membentuk kepompong. Ketika saya keluar dari kepompong, saya sudah menjadi Kaisar Wu dan memiliki tingkat Kaisar.
Hukum ruang. Mendengar kata-kata ular roh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terus bertanya, di mana Anda berencana untuk berlatih, Anda harus menemukan tempat yang aman. Dengan senyum puas, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, tenang, aku akan memilih Jiupin Ling Fast Cell untuk transformasi. Ini benar-benar aman di sana. Kamu bisa yakin. Ini. Dengan ragu-ragu menatap Devouring Python, Chu Xingyun berkata, berapa lama bagimu untuk mengubah kali ini, jika aku ingin menemukanmu? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menggigit roh dan berkata, aku berubah. Aku tidak ingin mencari aku ketika datang ke hal-hal besar. Adapun waktu, aku belum berubah. Bagaimana aku bisa tahu berapa lama? Setelah terdiam beberapa saat, roh ular sanca menggigit berkata, sekali lagi, apa yang kamu lakukan denganku? Kemampuanku adalah kemampuanmu. Apakah semuanya sama jika aku ada di sini? Mendengar ular piton roh menggigit, Chu Xingyun berpikir sejenak, dan itu benar-benar terjadi. Setelah menjadi Sky Soul Beast, sebenarnya, menggigit roh piton telah menjadi roh bela diri kedua Chu Xingyun. Kekuatan roh bela diri adalah kemampuan Chu Xingyun. Tidak perlu menggigit roh piton ke samping. Tidak seperti makhluk lain, meskipun Devouring Python sangat besar, ia memiliki sedikit kekuatan tempur. Yang pasti, jika Chu Xingyun tidak bisa dikalahkan sendiri, maka bahkan jika Python Devouring dipanggil, itu tidak bisa dikalahkan. Sebaliknya, begitu dipanggil untuk memakan piton yang menggigit, Chu Xingyun juga akan mengalihkan perhatian dan melindunginya untuk menggigit volume besar piton roh. Bagaimana melindungi ini? The Spirit Eater adalah piton dengan sisik di permukaannya, tetapi pertahanannya sangat rendah. Alat kerajaan biasa dapat dengan mudah menembus sisik dan kulit. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Ling Python, tetapi ada dua cara untuk bertarung. Yang pertama adalah menelan lawan dalam satu gigitan, tetapi akibatnya mungkin lawan tersebut memotong perutnya, dan kematiannya sangat menyedihkan. Yang kedua adalah menempatkan lawan dalam arai piton dan mencekik lawan hidup-hidup dengan kekuatan tubuh. Namun, meskipun Devouring Python sangat besar dalam ukuran, kekuatannya tidak besar. Bahkan jika musuh dicekik, Devouring Python pada dasarnya akan dipecah menjadi selusin atau lebih di bawah kekuatan pihak lain. Sedangkan untuk menggunakan gigi untuk menggigit, bukan tidak mungkin, tetapi apa gunanya menggigit dua gigi? Bisakah itu membunuh orang? Piton pemakan roh adalah piton tidak beracun, dan gigitan mulutnya juga sangat lemah, sehingga fungsi gigi pada dasarnya hanya bisa digunakan untuk makan. Satu-satunya hukum ruang angkasa yang dapat menggigit roh ular sanca adalah potongan dimensi. Yang disebut dengan dimensional chop adalah kemampuan untuk merobek celah di ruang ketika ruang itu pecah. Tetapi fluktuasi spasial dari pemotongan dimensi terlalu kuat, dan dapat dirasakan sepanjang 1000 meter. Pada dasarnya, selama pihak lain tidak bodoh, mereka akan dapat melihatnya dan menghindarinya dengan mudah. Kecuali jika target diikat sehingga tidak dapat dihindarkan dan dipindahkan, jika tidak, satu-satunya fungsi memotong dimensi adalah untuk merobek celah ruang, sehingga Python Devouring dapat memasuki anti-ruang. Namun, jika Anda dapat mengikat lawan dan membuatnya tidak bergerak, maka Anda dapat membunuhnya dengan dimensi apapun yang Anda inginkan. Dan yang paling penting, pemotongan dimensi tidak perlu dilakukan oleh Ling Python, tubuh Chu Xingyun dapat ditampilkan sesuka hati. Semua dalam semua, setelah menjadi roh bela diri kedua dari Chu Xingyun, piton pemakan gigitan seperti jiwa kehidupan, dan tidak perlu berada di sisinya. Sebagai Tian Wuling, meski ada ribuan gunung dan sungai yang terpisah, itu setara dengan berada di sekitarnya. Sebagai binatang buas surgawi, bahkan jika ada, itu setara dengan ribuan mil jauhnya. Menyaksikan Devouring Spirit Python merobek pembatas ruang dan memasuki anti-ruang, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Meskipun Devouring Python telah pergi, semua kemampuannya tetap selamanya. Dengan lembut mengulurkan tangannya, Chu Xingyun merobek kekosongan yang tingginya satu orang di bawah fluktuasi energi ruang kekerasan. Dari kekuatan untuk merobek, hanya butuh total 3 detik untuk merobek celah di penghalang ruang yang kokoh. Pada langkah pertama, Chu Xingyun memasuki anti-ruang. Setelah membuka perisai ruang angkasa, Chu Xingyun tidak goyang dan menggerakkan kakinya, dan bergerak bebas di ruang antariksa. Di ruang antariksa, warna-warni, badai ruang berputar-putar di mana-mana. Antara badai luar angkasa dan badai luar angkasa, energi ruang yang mengalir membentuk sungai. Memilih sungai luar angkasa, Chu Xingyun akan mengalir seperti perahu datar. Jika Anda membandingkan roh ular sanca yang menggigit dengan perahu naga besar, maka Chu Xingyun adalah kapal datar yang cepat dan fleksibel. Bepergian oleh angin dan ombak sepanjang jalan, Chu Xingyun menatap badai ruang berwarna-warni di sekitarnya dengan penasaran. Pada awalnya, Chu Xingyun hanya bosan, ngomong-ngomong, tidak ada yang terjadi. Namun, di bawah pengawasan konstan, Chu Xingyun tiba-tiba merasakan sesuatu. Badai antariksa ini sebenarnya adalah badai. Meskipun tidak terbentuk oleh kondensasi elemen angin, metode dan prinsip operasinya sama. Di sepanjang ruang observasi, Chu Xingyun dengan cepat mencapai tujuannya. Menembus ruang, Chu Xingyun muncul di oasis ketiga di gurun kematian. Oasis itu setenang biasanya, dan ada kolom-kolom peri setinggi 1 meter di mana-mana. Ada sebanyak 1 juta yang terlihat.
Tidak boleh diabaikan, karena Pulau Tiangong telah diberikan kepada Sui Liuxiang, ia harus menyiapkan makanan lain untuk iblis jurang. Namun, hanya mengandalkan Chu Xingyun, aku takut bahkan jika kelelahan, begitu banyak kolom peri tidak dapat ditransplantasikan. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa sejak Pulau Tiangong telah dijual, para pengrajin itu harus pindah dari Pulau Tiangong. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun masuk anti ruang lagi, dan bergegas ke Pulau Tiangong. Dalam 3 gelombang, 1000 pengrajin langit diangkut ke oasis gurun dengan ruang dimensi. Ruang dimensi adalah kemampuan baru untuk memahami ranah roh nirwana, dan dapat membuka ruang dimensi hemisferis. Tidak seperti ruang samsara, ruang dimensi ini dapat menampung kehidupan. Namun, kapasitas ruang dimensi terbatas, dan hanya 3 atau 400 orang dapat diangkut sekaligus, oleh karena itu, perlu untuk membagi 3 batch untuk mengangkut lebih dari 1000 pengrajin. Setelah tiba di oasis, Chu Xingyun merilis ruang reinkarnasi dan memindahkan rumah bambu seperti itu, langsung menyelesaikan masalah perumahan. Setelah itu, ribuan pengrajin tingkat nirvana yang telah mengkonsolidasikan kerajaan mereka mulai mengambil tindakan, menggali serangkaian kolom peri, menumpuk bersama, dan diangkut oleh Chu Xingyun. Untuk setiap 10.000 akar yang terakumulasi, Chu Xingyun mengembalikan pendapatannya keluar angkasa dan mengirimkannya ke lautan pasir mati di dunia jurang. Dari gurun kematian, bergegas ke lautan pasir mati dunia abisal, dan menurunkan 10.000 kolom peri. Abyssal Emperor Zun secara pribadi mengirim kumbang abisal, menggunakan tang untuk menggali lubang yang dalam, dan menanam pilar peri di lautan pasir kematian. Setelah transplantasi jutaan pilar abadi berhasil, bahkan jika hutan bambu di Pulau Tiangong hancur total, perluasan iblis abisal tidak akan terpengaruh. Namun, semuanya harus disiapkan untuk yang terburuk, dan masih perlu untuk menjaga beberapa persiapan lagi. Laut Pasir Kematian, Dunia Kecil Bawah Tanah, dan Pulau Tiangong, 3 tempat ini, yang terbaik adalah tidak mengalami kecelakaan. Setelah menurunkan batch pertama 10.000 pilar abadi, Chu Xingyun bergegas menuju Pulau Tiangong. Dia ingin pergi dan melihat siapa Sui Liuxiang menjual Pulau Tiangong ke. Di sepanjang jalan ke Pulau Tiangong, Chu Xingyun muncul di bukit tempat lorong bawah tanah itu berada. Melihat sekeliling, pulau itu sudah penuh sesak. Setelah hanya 1 bulan, Pulau Tiangong yang sepi dan asli penuh dengan orang, dan orang-orang ini sepertinya akrab dengan Pulau Tiangong. Setelah pengamatan yang cermat, Chu Xingyun dengan cepat mengenali bahwa orang-orang ini adalah orang asli dari Pulau Tiangong. Melihat kerumunan di pulau itu dalam keraguan, Chu Xingyun tidak bisa benar-benar mengerti, bukankah mereka dipindahkan oleh militer? Mengapa sekarang ditransfer kembali? Jutaan pengrajin Tianyun tidak tahu mengapa, dan kembali ke pulau itu. Namun, gudang yang mereka tempati awalnya telah dimakan bersih oleh kumbang abisal, jadi sekarang, jutaan pengrajin ini tinggal di rumah bambu sementara yang sederhana. Meskipun akomodasi buruk dan makanan tidak dapat mengimbangi, pekerjaan mereka sepenuhnya pulih. Dengan kerja keras jutaan orang, sejumlah besar cabang bambu dikumpulkan dan diangkut ke berbagai gudang kerja untuk membuat ledakan panah emas yang tajam. Panah emas tajam yang dihasilkan diangkut ke dermaga dalam jumlah besar, dimuat di kapal besar, dan diangkut ke militer. Melihat pemandangan kerja yang meriah di pulau itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan spekulasi, apakah itu Sui Liuxiang menjual Pulau Tiangong ke Departemen Militer. Hanya menebak di dermaga jauh, sekelompok orang buru-buru berjalan mendekat. Meskipun jauh, Chu Xingyun mengenali orang-orang itu sebentar lagi. Melihat sekelompok orang yang berjalan cepat, Chu Xingyun tampak sangat jelek. Pertunjukan Oriental, Simen Crazy, Kitano Chang, Nangong Junyi, Sima luar biasa. Melihat angka-angka 5, Chu Xingyun bahkan sedikit marah. Sui Liuxiang menginginkan Pulau Tiangong, itu tidak masalah, tapi sekarang apa yang terjadi? Chu Xingyun bukan orang yang pelit, tapi tidak peduli seberapa murah hati seseorang, pasti ada sisi pelit. Sui Liuxiang menuntut Pulau Tiangong darinya, dan kemudian berpindah tangan untuk berdagang dengan saingannya, apakah ini benar-benar pantas? Anda tahu, Sui Liuxiang adalah istrinya. Bagaimana seorang istri bisa mengambil barang-barang suaminya dan memberikannya kepada orang-orang yang melamarnya? Apa dia menjadi Chu Xingyun? Meskipun Chu Xingyun percaya pada Sui Liuxiang, mengetahui bahwa dia pasti memiliki alasan yang sangat penting, tetapi meskipun begitu, dia membuat Chu Xingyun sangat tidak nyaman dan bahkan marah. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Chu Xingyun terlalu pelit dan tidak cukup murah hati. Tetapi pada kenyataannya, masalah ini terbalik, sekelompok gadis mengejar Chu Xingyun, dan kemudian Chu Xingyun secara paksa meminta hal yang paling berharga dari Sui Liuxiang dan memberikannya kepada gadis yang mengejarnya. Pikirkan situasinya, berapa banyak gadis yang bisa benar-benar merasa tenang. Tentu ada alasan, tetapi tidak peduli apa alasannya, mereka hanyalah menyesatkan. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan Sui Liuxiang. Di dunia Chu Xingyun, Sui Liuxiang adalah segalanya, bahkan jika dia melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, dia tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitkan seperti itu. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun tahu bahwa keseimbangan cinta antara keduanya tidak lagi seimbang.
Meskipun dia tidak peduli, dia tahu dalam hatinya bahwa dia mencintai Sui Liuxiang lebih daripada Sui Liuxiang mencintainya. Suatu hari, Chu Xingyun adalah gunungnya, lautnya, kehidupan dan jiwanya, semua. Tapi sekarang, dia telah tumbuh, dengan cita-cita dan pengejarannya sendiri, dia tidak lagi segalanya untuknya. Meskipun Chu Xingyun tidak peduli, siapapun yang mencintai yang lebih. Tetapi dalam menghadapi pengakuan ini, Chu Xingyun masih tidak bisa menahan air mata. Chu Xingyun bukan orang yang pengecut, tapi perasaannya seperti ini. Semakin lemah dia, semakin penuh kasih sayang dia. Menjadi kuat di dunia emosional bukanlah hal yang baik, karena itu berarti tidak simpatik dan kejam, dan itu berarti tanpa ampun dan tidak adil. Menonton 5 pahlawan besar, mereka masuk ke gudang satu demi satu. Chu Xingyun tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia membuka celah-celah di ruang dan Chu Xingyun kembali ke gurun kematian untuk melanjutkan latihan ilmu pedang. Hanya ketika dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi, Chu Xingyun bisa melupakan segalanya dan kepahitan. Death Desert dinamai kematian. Meskipun badai gurun tidak sering terjadi, angin kencang ada sepanjang waktu. Lingkungan yang paling sulit adalah mengasah keadaan pikiran dan kemauan. Belum lagi kerja keras Chu Xingyun di langit dan badai pasir, di sisi lain, ada yang salah di Pulau Tiangong. Alasan mengapa 5 Junji besar bergegas terburu-buru adalah karena pembuatan panah iblis tidak bisa melanjutkan sama sekali. Setelah mendapatkan Pulau Tiangong dari Sui Liuxiang, 5 orang tampan sangat gembira, dan segera membawa semua pengrajin kembali ke Pulau Tiangong. Dalam beberapa hari pertama, semuanya berjalan dengan lancar, sejumlah besar ledakan dan panah emas tajam diproduksi, yang dapat menghasilkan puluhan juta batu roh setiap hari. Patut disebutkan bahwa puluhan juta ini mengacu pada 5 tampan besar, pendapatan harian setiap orang, bukan total pendapatan 5 orang. Pendapatan harian puluhan juta masih didasarkan pada kenyataan bahwa Iblis Arrow belum memulai produksi. Begitu Iblis Arrow resmi diproduksi, keuntungannya akan lebih tinggi. Setelah berproduksi selama 10 hari berturut-turut, setelah gelombang pertama panah emas tajam diangkut oleh kapal besar, pengrajin Tian mulai memproduksi panah ajaib. Tapi setelah dicoba, masalahnya muncul. Pertama-tama, rune api merah, dan rune ledakan meledak terlalu rincin dan rumit, bahkan jika hanya jejak yang salah, seluruh rune tidak dapat bersemangat, atau bahkan dibakar secara langsung. Kedua, bahkan jika rune digambar secara akurat, jalur terbang panah iblis ini tidak dapat dikontrol sama sekali. Setelah mengikat anak panah ke panah emas tajam peledakan, lintasan penerbangan tidak bisa dikontrol sama sekali. Satu anak panah menembak meskipun masih bisa ditembak, itu terbang di mana-mana, dan tidak ada panah sama sekali. Hanya beberapa panah dengan kontrol akurasi mutlak yang dapat mempertahankan lintasan yang sempurna, secara akurat mengenai target, dan tidak dapat memproduksi secara massal sama sekali. Sambil mengerutkan kening, Dong Fangxiu berkata dengan tajam, "Ada apa? Apakah ada masalah dengan gambarnya?" Menghadapi tantangan Dong Fangxiu, di antara 100.000 pengrajin, perwakilan dari 10 pengrajin teratas dengan tingkat teknis tertinggi berdiri. Sambil menggelengkan kepala, pengrajin itu berkata, "Ini bukan masalah gambar, itu adalah presisi produksi kami sendiri, dan itu belum memenuhi standar." Akurasi produksi. Melihat perwakilan pengrajin dengan bingung, Dong Fangxiu berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan akurasi pembuatan, tapi apakah Anda benar-benar yakin, bukankah itu masalah gambar?" Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, perwakilan dari pengrajin mengambil sebuah panah dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Ini adalah panah ajaib dari pemurnian kami yang sukses. Anda dapat mengujinya, tidak ada masalah sama sekali." Melihat panah iblis, si Simon dengan gila mengulurkan tangan dan menarik satu, membengkokkan busur dan menembakkan panah, dan menembaknya jauh. Panah terbang cepat dan stabil, terutama di babak kedua, dan nyala api bergerak secepat kilat. Akhirnya, dalam ledakan hebat itu, nyala apinya berkobar dan kekuatannya luar biasa. 10 panah ajaib ditembak berturut-turut, dan Simon berkata dengan gembira, "Bagus sekali, apakah ini tidak diproduksi?" Senyum pahit, perwakilan pengrajin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ke-12 panah ajaib ini adalah milik kita." 10.000 pengrajin, hasil sepanjang hari. Sepanjang hari, melihat kotak panah yang kosong, kelima tampan hebat itu benar-benar konyol. 100.000 pengrajin, 200.000 asisten, 400.000 murid, 700.000 orang, dan sepanjang hari, hanya 12 panah ajaib yang diproduksi. Alis berkerut, Kitano Chang berdiri dan berkata dengan rendah, "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin untuk menghasilkan ini saja?" Dengan senyum pahit, perwakilan dari pengrajin membuka pintu kamar di sebelahnya, dan ketika dia melihat keranjang bambu besar menumpuk seperti gunung. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tumpukan bambu di keranjang bambu pegunungan dipenuhi dengan panah bambu dalam bentuk panah iblis. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Menunjuk ke gunung panah iblis, pengrajin berkata, "Total puluhan juta anak panah telah diproduksi, tetapi yang memenuhi syarat hanyalah 12, dan sisanya dibuang." Setelah menarik napas panjang, Nangong Junyi membuang senyum naluriah dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah masalah akurasi sulit untuk dipecahkan?"
Mengangguk, perwakilan pengrajin berkata, ya, kecuali kita mencapai Kaisar Wu Realm, kekuatan spiritual itu super kohesif, jika tidak, kita tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki panah iblis. Mendengar jawaban dari perwakilan pengrajin, Nangong Junyi tidak bisa tidak terkejut. Lalu, dalam diam, Sima Feifan berkata, jika kita mengirim sejumlah besar Kaisar Wu, bisakah kita memproduksinya secara massal? Menggelengkan kepalanya dengan datar, pengrajin itu berkata, kecuali mereka juga mahir dalam formasi dan pola, bahkan jika mereka mencapai Kaisar Martial Realm, mereka tidak akan dapat memperbaiki panah iblis. Panah iblis ini hanya dapat digambarkan secara manual, dan itu harus benar-benar akurat, tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual tingkat Wu Huang, tetapi juga keahlian tingkat master. Keduanya sangat diperlukan. Jangan berpikir bahwa Kaisar Wu Maha Kuasa, dan itu terlalu sulit untuk menggambar rune ini dengan tangan. Terutama Cian Rune dan Explosion Rune, puluhan garis-garis halus berpotongan horizontal dan melintang. Pelukis, pengukir, dan penembak bahkan sejak usia muda, harus berlatih selama 50 atau 60 tahun. Ini salah. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Dong Fangxiu berkata, terakhir kali Chu Xingyun mengeluarkan puluhan ribu panah iblis, bagaimana dia menghasilkan mereka? Dia pasti berbayang di gambar. Mendengar nama Chu Xingyun, mata sang pengrajin menyala tanpa sadar, dengan kagum berkata, apakah Anda berbicara tentang Chu Xingyun? Jika itu dia, maka itu tidak akan mengecewakannya. Setelah jeda, perwakilan pengrajin melanjutkan, rune api merah dan rune peledak panah iblis ini awalnya dirancang olehnya. Meskipun kondisinya sangat rendah, kekuatan mentalnya super kohesi tidak pernah lebih buruk dari Kaisar Wu. Apakah maksudmu bahwa Chu Xingyun dapat memperbaiki panah iblis? Tanya Dong Fangxiu dengan suara rendah. Mengangguk kepalanya, pengrajin itu berkata, tentu saja, tidak ada masalah. Pada levelnya, tidak masalah untuk memperbaiki lebih dari 3.000 lembar sehari. Jika 10.000 lembar dibuat, 3 hari sudah cukup. Setelah mendengarkan perwakilan dari pengrajin itu, 5 tampan yang hebat tiba-tiba panik. Kontrak dengan Departemen Militer telah ditandatangani. Jika tidak dapat disampaikan tepat waktu, masih mudah untuk ditangani. Namun, jika pengiriman tidak dapat dilakukan, Departemen Militer tidak akan pernah setuju. Dengan panah iblis, manusia tidak akan lagi takut pada serangan klan iblis. Ada panah ajaib di tanah, dan panah serigala di udara, sulit bagi iblis untuk secara efektif menyerang kota-kota dan tingkat di mana manusia ditempatkan. Setelah panah iblis hilang, kemudian kembali ke jalan lama, mengandalkan panah biasa tidak untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat bertahan, tetapi kerusakannya terlalu besar, dan efisiensi membunuh musuh berkurang 10 kali lipat. Setelah berulang kali bertanya dan menentukan bahwa panah iblis tidak dapat diproduksi, kelima raksasa itu tiba-tiba panik. Dia meninggalkan Pulau Tiangong untuk pertama kalinya, bergegas kembali ke kota Jiuxiao, dan melaporkan situasinya kepada militer. Mendengar bahwa iblis panah tidak dapat diproduksi secara massal, tentara tiba-tiba marah. Pentingnya panah iblis, panah itu subversif. Dengan panah setan, jumlah korban prajurit kota akan berkurang 10 kali lipat. Jika tidak ada panah iblis, setiap pertempuran akan membunuh puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan ratusan ribu prajurit. Siapa yang bisa menolak tanggung jawab ini? Jika setiap orang tidak memiliki cara untuk memproduksi secara massal, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tetapi pertanyaannya sekarang adalah bahwa produksi energi Chu Xingyun, daripada menggunakan produksi orang lain, sulit untuk bersaing, tetapi itu dikacaukan lagi. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Segera, situasinya diserahkan oleh Departemen Militer dan diserahkan kepada 4 kaisar. Setelah merasakan kekuatan panah iblis, 4 kaisar besar tahu pentingnya panah iblis, tetapi tiba-tiba, panah kuat ini tidak dapat diproduksi lagi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah diselidiki dengan cermat, keempat kaisar itu tiba-tiba geram, dan mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan menjadi keturunan paling penting dari mereka dan diam-diam merampas segalanya. Tidak perlu diragukan bahwa 5 kaisar besar benar-benar orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka telah membayar segalanya untuk kemanusiaan. Namun, meskipun mereka jujur dan jujur, mereka tidak dapat menjamin bahwa anak dan cucu mereka seperti mereka. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan anak-anak mereka adalah jutaan. Ketika ada banyak orang, secara alami akan ada ketidakmerataan, tetapi yang paling membuat mereka marah adalah mereka yang membuat kesalahan seperti itu sebenarnya adalah anak-anak yang paling dihargai oleh mereka dan dibudidayakan dengan penuh semangat. Di bawah amarah, 5 kaisar besar berturut-turut memerintahkan penghapusan semua identitas dan posisi Five Great Junjis, dan pemulihan semua tentara kekaisaran dan bahan-bahan yang didistribusikan oleh keluarga. Ini belum berakhir. 5 junji besar dipenjara di ruang penyesalan keluarga, dan mereka tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun. Alasan mengapa 5 kaisar begitu menyakitkan adalah karena mereka sangat populer. Dari sekarang ke sekarang, klan iblis mulai bergerak lagi dan lagi, pasukan garis depan sering dimobilisasi, dan dimungkinkan untuk bertarung kapan saja. Setelah pertempuran diluncurkan secara resmi, tetapi panah iblis belum diberlakukan, prajurit manusia pasti akan memiliki banyak korban yang tidak perlu. Siapa yang akan menolak tanggung jawab ini?
Belum lagi 5 pahlawan besar, bahkan Kaisar Zun tidak tahan dengan pot hitam seperti itu. Hari ini, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah adalah Chu Xingyun. Dalam keputusasaan, militer mengirim agen khusus untuk mengunjungi Chu Xingyun. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun sama sekali tidak berada di kota Jiuxiao, tetapi bergegas ke gurun kematian dan berlatih dengan cara pedang. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Ada niat untuk mengirim orang ke padang pasir untuk menemukan Chu Xingyun, tetapi gurun kematian sangat luas dan luas. Jika Anda ingin menemukan orang di dalamnya, itu sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Dalam keputusasaan, komisaris harus memberitahu Bai Bing, begitu Chu Xingyun kembali, biarkan dia bergegas ke departemen militer sesegera mungkin. Meskipun 10.000 tidak mau di hati saya, agen khusus ini mewakili 5 kaisar, jadi Bai Bing takut untuk membuatnya. Dengan hormat mengusir sang komisaris, Bai Bing menggumamkan bibirnya dan kembali ke kamar. Mulai sekarang, meskipun Chu Xingyun dan Bai Bing adalah 2 orang, satu sama lain sama bagusnya dengan 1 orang. Awalnya, panah emas tajam dan panah iblis diciptakan oleh Chu Xingyun, dan juga dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi 5 bajingan besar, berdasarkan gerakan kecil, dengan cerdik menang, Chu Xingyun menghitung. Kombinasi mereka berlima yang memaksa kamar dagang Baiyun untuk bubar dan mulai terlibat dalam bisnis restoran. Meskipun hal-hal telah berlalu untuk waktu yang lama, Bai Bing masih ingat rasa frustasinya. Bagaimanapun, kamar dagang Baiyun, tetapi bisnis pertama Bai Bing dalam masa hidupnya. Bai Bing bisa mematahkan dan memposisikan Mang Zu segera dan memanggil Chu Xingyun, tetapi kebencian batinnya dari 5 sampah membuatnya gagal melakukannya. Pelakunya yang pertama dalam bisnisnya gagal karena kelima lelaki itu. Karena Anda melakukan kejahatan, Anda harus membayar harga. Apakah rasa sakit fisik benar-benar dapat menghilangkan rasa sakit mental? Tidak, sebenarnya itu tidak bisa. Rasa sakit fisik hanya membuat rasa sakit di jiwa terasa kurang sepi. Di gurun kematian, di langit dan pasir, Chu Xingyun bergerak diam-diam. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam, tetapi dalam sekejap, jejak itu terkubur oleh pasir, dan tidak ada jejak usaha apapun yang tersisa. Selama lebih dari setengah bulan, Chu Xingyun Suimi tidak berhenti, 1 langkah tidak berhenti, berbaris keras di padang pasir. Di bawah angin dan pasir yang mengamuk, pakaian di tubuh Chu Xingyun sudah penuh lubang, dan kulit di bawah pakaian sudah ditutupi dengan goresan dan goresan. Sepasang bibir ditutupi dengan retakan, dan bekas darah merembes melalui retakan. Angin mengamuk, menyapu kerikil, terus-menerus memukul tubuh Chu Xingyun, membuatnya sakit, tetapi juga membiarkannya merasakan sedikit kenyamanan. Angin semakin kuat, menatap langit yang redup dan melihat awan tebal. Pada saat ini, Chu Xingyun sepertinya mengerti apa itu badai gurun dan arti angin. Merobek, menghancurkan, mencekik. Kemarahan, kebrutalan, kegilaan. Dengan kemarahan yang tak terbatas, badai gurun adalah musuh mati semua kehidupan. Gurun kematian adalah puing-puing yang tersisa setelah angin maut menghancurkan segalanya. Badai gurun adalah angin kematian. Di depan badai gurun, semua jejak kehidupan akan dilucuti dan diekstraksi, hanya menyisakan kerikil di tanah, itulah mayat dunia. Tidak peduli apakah itu gunung atau pohon, apakah itu sungai atau danau, di bawah pengaruh angin dan pasir, itu hanya dapat melangkah menuju kematian dan menjadi bagian dari padang pasir. Ada 3 karakteristik badai gurun. Karakteristik pertama dari badai gurun adalah erosi, di bawah erosi angin dan pasir, bahkan baja akan meleleh, dan bahkan dunia akan menjadi debu. Fitur utama kedua dari badai gurun adalah transportasi. Badai gurun di langit dapat dengan mudah memindahkan gundukan pasir. Semalam, gundukan pasir besar dapat dipindahkan ratusan mil jauhnya. Badai kematian adalah badai top gurun pasir. Setiap kali badai kematian datang, itu akan menyebabkan banyak korban bagi manusia. Dalam waktu yang paling mengerikan, badai maut menggerakkan ratusan bukit pasir raksasa dan bergerak ribuan mil. Hanya 1 malam, 3 kota dengan populasi puluhan juta benar-benar terkubur di bawah bukit pasir setinggi ratusan meter. Tidak ada satupun dari 3 kota yang bisa melarikan diri. Fitur utama ketiga dari Desert Storm adalah ekstraksi. Apakah itu binatang atau tanaman, begitu memasuki badai gurun, air akan diekstraksi oleh badai gurun. Setelah kehilangan air, itu akan berubah menjadi mayat, dan kemudian akan menjadi pasir kuning di bawah erosi langit dan menjadi bagian dari gurun. Di bawah 3 karakteristik, badai gurun juga disebut badai kematian, dan badai gurun mengamuk, dan itu juga disebut daerah terbatas kehidupan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak memasuki gurun kematian, tetapi Chu Xingyun tidak pernah bisa benar-benar memahami suasana angin. Namun, kali ini ketika dia kembali dari Pulau Tiangong, Chu Xingyun menemukan bahwa pikirannya secara mengejutkan terkoordinasi dengan suasana badai kematian ini, bahkan sepenuhnya sama. Berdiri dalam badai kematian, Chu Xingyun bahkan menghasilkan ilusi. Badai kematian ini tampaknya tidak terjadi secara alami, tetapi manifestasi dari kemarahan batinnya. Kemarahan yang terkoyak, kehancuran brutal, pencekikan gila. Gurun kematian seperti tuan yang tak ada bandingannya, gila menghancurkan segalanya.
Ketika hati, surga, dan bumi beresonansi dengan sempurna, itu adalah kesatria yang paling mendambakan, tetapi jarang dalam kehidupan, penyatuan surga dan manusia. Untuk Xing Liu Xiang, secara paksa meminta Pulau Tiangong, Chu Xingyun bisa dimengerti dan tidak akan marah. Tapi dia berpindah tangan dan menyerahkan Pulau Tiangong kepada 5 pahlawan besar, meskipun Chu Xingyun bisa memahami 5 lawan ini, kemarahan batinnya tak terbendung. Bukannya dia tidak mempercayai kesucian Sui Liuxiang, tetapi sebagai istrinya, bagaimana dia bisa mengubah sikunya untuk membantu orang lain, membidik dan menghitung pria terdekat dan paling dicintainya. Meskipun Chu Xingyun enggan untuk marah dengan Sui Liuxiang, dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya, juga tidak akan menyalahkannya. Saat amarah, kebrutalan, kegilaan, dan bergaul bersama, ada nafas keputusasaan. Keputusasaan adalah nafas badai kematian. Di bawah kesatuan surga dan manusia, semua angin keemasan berjalan perlahan di bidang Zong dan Chu Xingyun. Di bidang Zong dan Chu Xingyun, semua angin emas perlahan-lahan berkumpul menjadi badai kematian miniatur. Salin. Kedua badai kematian, baik secara eksternal maupun internal, baik dalam karakter maupun konsepsi artistik, persis sama. Di bawah interaksi antara surga dan manusia, badai kematian yang dibentuk oleh langit dan bumi membentuk proyeksi dalam Zongfu milik Chu Xingyun. Saat angin bertambah kuat dan badai maut mengamuk, Chu Xingyun tidak merasakan apa-apa. Jika seseorang dapat melihat langsung dari atas, pada saat ini, Chu Xingyun sedang berjalan melalui mata badai pasir kematian. Mengambil Chu Xingyun sebagai intinya, badai bintang raksasa yang meliputi radius 100 mil meraung liar dan menyapu. Pada saat ini, Chu Xingyun seperti seorang kaisar, mengendalikan badai kematiannya dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bukit pasir, setinggi beberapa ratus meter, tercabik-cabik ke langit kuning dalam sekejap berguling ke udara, dan bergerak seiring dengan badai. Waktu berlalu menit dan detik. Dalam keadaan kesatuan surga dan manusia, Chu Xingyun benar-benar kehilangan kesadaran. Pada saat ini, pikiran dan emosi Chu Xingyun telah diintegrasikan ke dalam seluruh badai kematian. Pada saat ini, badai kematian adalah manifestasi dari emosi batinnya. Pada saat ini, Chu Xingyun adalah badai kematian. Angin semakin besar, dan tingkat badai kematian juga telah ditingkatkan secara bertahap. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Chu Xingyun akhirnya bangun dari amarahnya. Tampak tertegun, badai kematian penuh keputusasaan, membawa langit dan pasir, gemuruh tergantung di udara. Jika Anda perhatikan dengan seksama, badai kematian yang besar itu seperti pemusnahan besar-besaran. Di bawah gesekan keras, bukit-bukit antara surga dan bumi langsung hancur. Merasakan kejutan antara langit dan bumi, merasakan lonjakan di dadanya, pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berteriak di surga. Kali ini, keberuntungan Chu Xingyun sangat bagus. Di bawah kekacauan suasana hati, emosi Chu Xingyun beresonansi dengan emosi badai gurun, sehingga memasuki kondisi harmoni antara manusia dan alam. Di bawah kesatuan langit dan manusia, ia telah menghadapi badai gurun raksasa yang langka selama seabad, dan lokasinya kebetulan berada di dalam mata badai. Mata angin badai sebenarnya tidak memiliki angin, dan karena ini, Chu Xingyun dapat terus-menerus merasakan suasana angin tanpa terganggu. Untuk 2918 hari penuh waktu, Chu Xingyun dan Tian akhirnya memadatkan suasana anginnya sendiri. Pada saat ini, di dalam dada Chu Xingyun, badai miniatur kematian meraung diam-diam, ini adalah tanda konsepsi besar angin. Di bawah konsep besar angin, ratusan juta angin emas di ladang Zong dan Chu Xingyun mengembun menjadi badai kematian mini, terus berputar dan meraung. Alasan mengapa Chu Xingyun terbangun tiba-tiba adalah karena suasana emosional Death Storm telah dilepaskan, dan tanpa motivasi, suasana tidak bisa berlanjut. Menengadah ke langit, langit yang gelap perlahan turun, dan hujan langit turun, tak lama kemudian, di sini akan sepenuhnya tenggelam oleh pasir kuning langit. Tidak berani tinggal lebih lama, Chu Xingyun membuka celah ruang angkasa dan melangkah masuk. Dengan kepergian Chu Xingyun, langit pasir menggantung seperti air terjun. Dalam suara gemerisik, ratusan juta ton pasir kuning jatuh. Segala sesuatu dalam 100 mil dari daerah itu terkubur di bawah ratusan meter pasir kuning. Pada perhentian pertama, Chu Xingyun bergegas kembali ke oasis padang pasir. Pada saat ini, dengan upaya ribuan pengrajin, hampir 100.000 kolom peri digali. Dengan cepat mengambil semua kolom peri ke ruang reinkarnasi, Chu Xingyun bergegas kembali ke lautan pasir mati dari dunia bawah tanah, dan menuangkan semua kolom peri. Puluhan ribu kaisar serangga abisal yang ditempatkan di sini pindah dan menanam pilar abadi ini di lautan pasir kematian. Selanjutnya, Chu Xingyun bergegas ke dunia bawah tanah dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa semuanya benar, ia berencana untuk mundur dan berlatih waktu yang sulit. Ratu sihir ditemukan. Chu Xingyun tidak bisa berhenti bertanya-tanya bahwa Bai Bing sedang mencari dirinya sendiri dengan tergesa-gesa. Chu Xingyun mengingatnya dengan sangat jelas. Dia dengan jelas memberinya mutiara yang ceroboh, dan dia bisa dipanggil kapan saja. Tapi untungnya memikirkannya, untungnya Bai Bing tidak memanggilnya, kalau tidak, dia pasti akan menariknya keluar dari kesatuan surga dan manusia.
Surga dan manusia adalah satu, dan kebanyakan orang tidak bertemu sekali seumur hidup. Chu Xingyun akhirnya bertemu sekali terputus, dia tidak akan pernah bisa masuk lagi. Saya melewatkan kesempatan ini, jika saya ingin mengandalkan kerja keras untuk memahami suasana angin, itu akan memakan waktu terlalu lama. Hanya perlu beberapa dekade, dan jangka waktu yang panjang 100 tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun, untuk memungkinkan untuk mengembangkan konsepsi artistik angin menjadi negara yang hebat. Di bawah kesatuan surga dan manusia, Chu Xingyun memasuki keadaan simpati antara surga dan manusia. Di bawah resonansi kekuatan langit dan bumi, ia membantu Chu Xingyun dan memadatkan suasana angin. Setelah mencuci di sungai bawah tanah Xiao Shiji, Chu Xingyun bergegas ke markas restoran Jin Feng dan melihat Bai Bing. Saya mendengar bahwa Departemen Militer mengirim agen khusus untuk menemui dirinya sendiri. Chu Xingyun tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tidak takut untuk lalai, Chu Xingyun bergegas ke markas tentara kota Jiuxiao untuk pertama kalinya. Meskipun konsepsi artistik sangat bersih, Chu Xingyun tampaknya menjadi pelayan dunia, apakah itu pesona atau temperamen, setelah kembali dari gurun kematian. Tiba di gerbang Departemen Militer kota Jiuxiao, Chu Xingyun berencana untuk langsung masuk. Dia tidak memikirkannya, tapi dia dihentikan oleh para penjaga. Sambil mengerutkan kening, penjaga berkata dengan tajam, "Berhenti." "Ada apa?" Tanpa daya berhenti, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Saya di sini atas undangan agen khusus untuk menemuinya." Agen khusus. Mendengar nama itu, penjaga itu mengingat sesuatu dengan ganas, dan berkata dengan panik, "Kamu, siapa namamu?" "Aku Chu Xingyun. Tolong laporkan untukku," kata Chu Xingyun datar. Mendengar nama Chu Xingyun, penjaga segera berdiri tegak, meluruskan dadanya, dan memberi hormat militer. Nama Chu Xingyun baik-baik saja di antara orang-orang biasa, tetapi di pasukan itu pasti pahlawan dan pahlawan. Meskipun Chu Xingyun hanya rata-rata dalam kekuatan, ia bahkan bisa dikatakan sangat lemah, tetapi catatan dan prestasi yang telah ia bangun untuk pasukan luar biasa. Melihat Chu Xingyun dengan hormat, penjaga itu buru-buru berkata, "Komisaris punya perintah, Anda bisa masuk langsung tanpa persetujuan." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun bahkan tidak repot-repot berjalan, dan dengan cepat berjalan menuju gerbang. Mengetahui bahwa Chu Xingyun akhirnya tiba, agen bergegas secepatnya dan menerima Chu Xingyun di ruang rapat. Begitu mereka bertemu, komisaris mengungkapkan sikap empat kaisar. Melihat serius pada Chu Xingyun, agen khusus itu berkata, mengingat tindakan tercela dari 5 orang termasuk Dong Fangxiu dan Simen Kuang, keempat kaisar telah melepaskan semua posisi mereka, memulihkan semua sumber daya mereka, dan mengutuk mereka kepada keluarga. Di aula, Millennium tidak dapat dihubungi. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Agen khusus datang padaku, katakan saja padaku ini." Sambil menggelengkan kepalanya, komisaris berkata, "Saya mengatakan ini, tetapi saya harap Anda dapat mengerti bahwa semua ini bukan arti dari Kaisar Zun, hanya saja mereka sendiri melakukan sesuatu dengan nama Kaisar Zun." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan agen khusus yang datang kepada saya saat ini." Dengan senyum pahit, utusan khusus itu berkata, "Mulai sekarang, situasi di perbatasan sangat kritis. Keempat kaisar berharap bahwa Anda akan mendapatkan kembali kendali atas Pulau Tiangong dan melanjutkan produksi ledakan panah emas tajam dan panah iblis, terlepas dari kecurigaan sebelumnya." Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata dengan tak berdaya, "Tidak, Pulau Tiangong bukan milikku sekarang. Aku tidak punya cukup tenaga, jadi tidak ada cara untuk memproduksi secara massal." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Dan, bahkan jika itu dapat diproduksi secara massal, kami tidak memiliki perintah dari militer." Dengan sedikit senyum, komisaris berkata, "Anda dapat yakin, Pulau Tiangong dan jutaan hari pengrajin semuanya kembali ke tangan Anda, sehingga Anda dapat mulai kapan saja." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Masih belum. Saya kehilangan terlalu banyak waktu lalu. Semua dana hilang. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, saya tidak bisa melanjutkan produksi di Pulau Tiangong." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, agen itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, Chu Xingyun mengambil kesempatan untuk melampiaskan ketidakpuasannya, dan jika dia tidak diberikan kompensasi yang cukup, Chu Xingyun tidak akan pernah menolak untuk memanggilnya dan pergi. Untungnya, Kaisar Zun tidak punya niat untuk tidak memberikan kompensasi, jadi, komisaris berkata dengan gembira, "Tidak masalah, keempat kaisar telah membuat keputusan dan akan mengalokasikan 100 miliar untuk mengkompensasi kerugian Anda." 100 miliar. Mendengar nomor ini, Chu Xingyun mengangguk puas. Tidak ada masalah dengan ketulusan empat kaisar. Bahkan jika untung 100 juta yuan sehari membutuhkan 1000 hari, itu akan memakan waktu hampir 3 tahun untuk menghasilkan begitu banyak uang. Sebenarnya, Chu Xingyun datang ke dunia Qiankun hanya 2,5 tahun yang lalu, dan kompensasi ini sudah cukup. Karena Kaisar Zun mengekspresikan ketulusannya dalam konsepsi artistiknya, maka Chu Xingyun menggilingnya lagi, dan dia tampak terlalu egois. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, "Tidak masalah, saya akan segera melanjutkan produksi, tapi tidak akan ada lagi orang di masa depan, bahwa saya kebetulan."
Mengangguk kepalanya, agen khusus itu berkata, sampai sekarang, Pulau Tiangong telah terdaftar pada Kaisar Sun. Kecuali seseorang dengan sengaja mencari kematian, tidak ada yang akan berani mengingini Pulau Tiangong. Setelah menerima jawaban positif, Chu Xingyun berdiri dengan puas, mengucapkan selamat tinggal kepada agen khusus, dan meninggalkan departemen militer. Saat ini, situasi di perbatasan sangat tegang, dan pasukan iblis dapat kembali kapan saja. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak ingin terjerat dalam dendam pribadi. Bagaimanapun, ia harus menghasilkan panah yang cukup sesegera mungkin dan mengumpulkan mereka menjadi pasukan garis depan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.